Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita, acara ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Kali ini kita akan membahas masalah kuliah kerja nyata. Untuk itu telah hadir di sebelah kiri saya, Pak Fadil. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat baik. walafiat. Alhamdulillah. Sebelah kanan saya itu ada ketua grup KKN Angkatan 12, itu di Kelurahan Moroplam itu Fawas. Dindo Pawas. Iya. Dindo Pawas ya. Dindo Pawas. Nama asli ya? Fawazul Mustaqim. Pak Mustaqim. Nah, ini ke Fadli. Sebelum itu, Fadli ini nih sebagai apa di kampus nih, Pak? Saya di kampus Institut Agama Islam Abuya Saleh itu sebagai dosen. Dan dipercayai menjabat sebagai ketua prodi, program studi. Kalau sebelumnya itu lebih dikenal dengan ketua jurusan. Iya. Orang ke prodi, ketua program studi. Itu jurusan prodi apa, Pak? Nah, saya kebetulan linier Ahwalul Sahsiyah dari S1 di IAIN waktu itu, dan sekarang sudah menjadi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Itu hukum keluarga. Ahwalul Sahsiyah itu hukum keluarga. Kalau sebelumnya itu namanya adalah peradilan agama. Peradilan agama. Diganti menjadi Ahwalul Sahsiyah dan diganti lagi menjadi hukum keluarga. Hukum keluarga. Kemudian ketika saya S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya juga mengambil program studi hukum keluarga juga. Oh, linear, Pak ya? Linear, jadi nyambung. Makanya saya adalah satu-satunya dosen yang di Institut Agama Islam itu yang jurusan hukum keluarganya itu linear. Iya. Terus saya dengan pertimbangan dipercayakan menjadi keprodi. Karena tadi S1-nya sampai ke S2-nya sama. Kalau masuk itu dusunnya sesuai. Memang sesuai. Nah, untuk Pak Was sendiri nih, itu di kampus itu ngambil prodi apa, Was? Kalau saya kebetulan ngambil jurusan ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ngapo ndak ngambil jurusan lain? Ini kan, Pak. Betul. Ngapo ndak milih prodi syariah? Salah satunya juga karena keinginan daripada orang tua sebenarnya sih, Bang. Oh, dorongan orang tua. Dorongan orang tua. Sebenarnya kalau keinginan pribadi saya sendiri, karena basic saya awalnya atau background saya awalnya dari pondok pesantren gitu kan. Enaknya ngambil jurusan yang pendidikan. Nah, seperti bahasa Arab. Kebetulan ada juga di sana kan. Gitu. Jadi karena dorongan orang tua itu termasuk doa, Pak ya. Betul. Doa. Siapa tahu ini rezekinya Amin. di sini. Ya memang perlu tuh, Pak ya, jadi pertimbangan dorongan orang tua tadi. Nggak mungkin orang tua menjerumuskan anak. Iya. Karena memang orang tua itu kan untuk kebaikan. Nah, untuk Pak Fadli sendiri nih, KKN itu apa, Pak? Masyarakat kami dulu Rawas nih bukan dikatakan tapi belum tahu, Pak. Banyak kan belum tahu. KKN itu, Pak. KKN itu kan singkatan dari kuliah kerja nyata. Jadi memang setelah menempuh selama 6 semester, mahasiswa ini belajar terkait teori, maunya kita itu anak-anak ini mempraktekkan apa sih yang telah didapatkan selama pembelajaran 6 semester tersebut. 3 tahun tadi, Pak. 3 tahun pengabdian. Jadi di semester 7 sekarang mereka melakukan KKN. Kemarin sudah PPL kan? Sudah PPL. Harusnya memang kalau beberapa kampus itu mengadakan KKN dan PPL itu selama kurang lebih 3 bulan. Nah, sedangkan kami dengan inisiatif dan beberapa hasil dari rapat kerja diadakan bahwa kalau PPL itu 1,5 bulan dan KKN 1,5 bulan. Supaya apa? Supaya masih ada senggang waktu selama 3 bulan, dan 1 semester lagi di semester 8 anak-anak bisa cepat menyelesaikan skripsinya. Jadi ada tenggat waktu, Pak ya. Jadi kali untuk KKN itu sendiri adalah supaya mahasiswa ini mengabdi kepada masyarakat. Bentuk pengabdian masyarakat. Kepada masyarakat. Menuangkan ilmu tanpa
harus dibayar. Tidak ada pembayaran, tidak ada. Itulah bentuk nyata pengabdian tadi. Pengabdian tadi selama murni, 1 bulan setengah, murni. Tidak ada efek samping lain segala macam. Kalau apalagi sebelum pilkada tadi, Pak. Ini nak pilkada. Iya. Kalau nak pilkada kan banyak ini kan, banyak program turun. Janjikan ini ya. Karena memang ada tujuan, ada sesuatu yang terselubung di balik. Tapi kalau ini murni memang. Bentuk pengabdian rekan-rekan mahasiswa, itu ilmunya tadi atau beberapa pengetahuan itu selama 6 semester. Nah, inilah nak dipraktekkan di masyarakat. Ya, karena memang ada hadis Nabi itu mengatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tidak berbuah. Nah, jangan sampai ilmu yang kita dapatkan banyak, rasanya banyak, ternyata pas turun di masyarakat kosong. Benar, harus memang harus diikat harus dilatih lagi. Karena memang dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dikatakan kalau ilmu itu tidak diikat, tidak dilatih dan tidak dipraktikkan, dia akan lari dan hilang. Ini Pak, ini masalah pilihan tempat ya Pak. Karena kan kita tahu nih, Sarolangun ini lumayan luas Pak. Bahkan bisa dikatakan hampir sama luas lah dengan Musirawas Utara nih kan. Tapi pilihannya apa di Musirawas Utara dan Kecamatan Ulurawas Pak? Jadi begini Pak. Sebelumnya kami itu mengadakan KKN itu hanya di sekitaran Sarolangun. Karena memang banyak sekali mahasiswa yang mendaftar dari Kuto Tanjung, kemudian Kenapa Licin, kemudian Sosokan, Morokulam, kemudian Morokuis, Morokemang sampai ke Sungai Baung. Itu memang banyak sekali mahasiswa yang mendaftar dari sini, dari daerah sini, daerah selatan ini. Dan memang orang yang mendaftar dan sekarang banyak sekali juga yang mengabdi. Menjadi pengurus. Saya contohkan tadi seperti Arpan, seperti Holis, seperti Jamin, dan yang lain-lain. Jadi memang anak-anak ini kan selama proses perkuliahan, karena datangnya jauh, di situ diberikan tempat tinggal atau asrama, dan gratis, tidak dibayar. Nah, jadi istilahnya Institut Agama Islam Abu Saleh menyediakan tempat itu. Menyediakan tempat dari mahasiswa yang datangnya jauh. Tapi dengan syarat dan ketentuan ada tuh Pak ya? Tidak ada, cuman ke tempat tinggal itu gratis. Palingan nanti bayar uang iuran makan. Itu kan untuk kebutuhan. Kalau selain tempat tinggal listrik itu tidak bayar. Wah, jadi kalau ada nih alumni SMA di dusun kita nih Pak. Kalau nak masuk situ Pak, bisa langsung ke kampus apa bisa boleh juga lewat kami Pak? Bisa langsung ke kampus atau bisa langsung ke podcast ngos-ngosan ini. Kan istilahnya Pak, kalau belum tahu nak ke sana bisa ke sini, bisa kita kontak-kontak. Kalau belum punya akses, misalnya saya tuh pengen anak saya tuh kuliah di Sarolangun, cuma saya tidak punya akses. Bagaimana caranya? Langsung bisa hubungi ngos-ngosan, ngobrol santai ini. Karena kami di sini Pak, rata-rata itu pertama sekali Pak, takutnya di biaya. Nah, kalau boleh tahu Pak, misalkan kalau jurusan ini, misal prodi apa tadi, hukum syariah, itu tadi berapa per semesternya Pak? Atau uang muka masuknya Pak? Atau sebenarnya kami itu kan lembaga swasta. Lembaga swasta. Dan lembaga di atas itu namanya itu Senat. Senat itu bisa memfasilitasi kalau memang kurang bisa dicicil, dibayar belakang. Bertahap Pak ya. Bertahap, bisa dibayar bertahap. Asalkan memang punya niat untuk kuliah. Dan kami mempunyai program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu tidak ada alasan kalau tak ada mampu, tak ada cukup uang, bisa diajukan dan bisa diprogramkan KIP tadi. Dan biaya KIP ini lumayan banyak, sekitar 5 sampai 6 juta per semester.
hampir full Pak ya. Hampir lebih daripada cukup. Semester Karena kami tempat disediakan Pak ya. disediakan. Nah, terus program KIP bisa diambil Bisa di sini, Pak ya. diambil. Nah, jadi apa lagi? Apa lagi yang alasan yang tidak mau daftar kuliah? Ini Abu Saleh ini menyiapkan ini Pak ya. Iya. Jadi luar biasa nih Pak. Saya terus terang nih baru tahu Pak. Kalau memang Abu Saleh ini nerimo KIP Pak. Iya. Karena banyak kan dari kita di khususnya Ulu Rawas banyak yang pengen kuliah Pak. Terkendalanya di biaya. Karena memang di Ulu Rawas nih Pak rata-rata itu penghasilannya standar menengah ke bawah. Nah, ya, namanya kecamatan Pak. Iya. Terus perusahaan di Ulu Rawas ini belum ada Pak. Jadi otomatis penghasilan masyarakat dari bertani. Bertani kita di sini belum modern. Jadi makanya istilahnya penghasilan masyarakat dengan biaya sekian orang tuanya mikir untuk nyuruh anak kuliah. Tapi kalau memang Institut Agama Islam Buya Saleh ini menyiapkan tempat, istilahkan terus ada program beasiswa ataupun ada bidik misi segala macam. Itu kan beberapa lagi program lain. Otomatis kan ini terbuka ini. Siapapun boleh daftar. Nah, kalau pakai SAMU, Pak. Pakai C tadi, Pak. Kalau nak kuliah bisa juga. Bisa. Asal memang punya ijazah SMA itu kan. Ijazah SMA itu kan bisa ijazah murni atau memang paket bisa. Bisa. Dan kami tidak hanya menyediakan kelas reguler. Kami juga menyediakan kelas online. Jadi memang kalau ada dari masyarakat Ulu Rawas ini yang kebetulan mempunyai kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan untuk bertatap muka dalam perkuliahan bisa ikut program kelas online. Kelas online. Kelas online ini silakan kalau orang kerja. Iya, kerja misalnya perangkat desa atau yang bekerja swasta lain kan. Tidak sempat nih, tidak bertemu dalam ini. Kalau ketemu seminggu 4 kali tidak sempat, kami mau kelas online bisa, tidak bisa. Nah, perangkat desa di Kecamatan Ulu Rawas kalau nak kuliah di Institut Agama Islam Abu Saleh, ada kelas online. Jadi jangan sia-sia waktu selama 5 tahun ke depan. Ambil kuliah, jangan ngandal ijazah paket. Ini motivasi. Banyak lagi yang lain Pak pengen nak kuliah. Tapi memang belum tahu informasi tentang Institut Agama Islam Buya Saleh tadi Pak. Kalau berbicara Presiden BEM tadi Pak, otomatis istilahnya demokrasi kampus berjalan Pak. Terus banyak UKM di kampus. Kalau boleh tahu, ini Presiden BEM istilahnya, UKM di kampus apa yang ada Pak? Unit kegiatan mahasiswa Pak. Mahasiswa ini banyak sekali dilatih. Kalau di program studi hukum yang saya pegang itu, mereka ini dididik bagaimana menjadi seorang advokat yang handal. Untuk dididik untuk menjadi seorang hakim yang handal. Dididik untuk menjadi seorang jaksa yang handal. Jadi memang kami dalam basic ini pengen menciptakan mahasiswa-mahasiswa apabila keluar dari Institut Abu Saleh bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidangnya. Kemudian juga di ekonomi juga begitu. Kami setelah di ekonomi, kami juga telah bekerja sama dengan beberapa bank yang ada di kampus. Bagaimana nanti ketika anak ini setelah selesai kuliah, dia bisa dapat bekerja di bank. Walaupun kita memang tingkatnya swasta dan di daerah, kita sudah melakukan MOU dengan bank. Dan ketika PKL-nya, anak-anak juga diletakkan di bank. Jadi memang sudah menjadi target kami bagaimana lulusan ini harus sesuai dengan bidangnya. Terus harus siap dengan skill bidangnya masing-masing. Iya, harus siap dengan skill bidang masing-masing. Jangan sampai selesai dari situ bingung mau kemana lagi. Padahal kita lah ada skill, kan, tapi bingung nak kemana. Magang tadi di bank, rupanya tak kerja di bank. Kalau bisa carilah relasi. Terus otomatis kampus itu banyak relasi. Kapan lah tegak kampus nih kan otomatis bukannya silakan tingkat bawah lagi orang kampus nih, banyak relasi, komunikasi. Intinya komunikasi, Pak ya. Nah, ini untuk saudara Pawas nih. Apa kegiatan KKN di Kelurahan Marapulan? Monggo Ketua. Memang ini Pak. Memang kalau dari kampus itu memang sudah dijadwalkan atau sudah tersedia beberapa program. Salah satunya program institusi, program prodi atau fakultas, dan program tambahan. Nah, jadi di program institusi ini kebetulan memang
Institut Agama Islam, backgroundnya aja ya agama gitu kan. Nah, jadi salah satunya itu tadi ya macam mengisi kegiatan yang ada di masyarakat. Karena kami kan juga ingin menyesuaikan terlebih dahulu lingkungan masyarakatnya seperti apa. Tidak mungkin kami tiba-tiba bawa ke sini program yang dari kami nantinya tidak sesuai begitu kan. Dengan kultur masyarakat budayanya, Pak. Budaya. Nah, sekarang yang sedang berjalan itu memang itu salah satunya tadi ya kami mengisi ada dari rekan-rekan kami termasuk saya juga mengisi khutbah salah satunya kan, mengisi kultum, selanjutnya pengajian-pengajian kami ada juga mengikuti mengajar ngaji malam Bang salah satunya kan, dan kemudian di ini program fakultas atau program prodi. Nah, khusus yang saya dari ekonomi syariah itu kemarin saya terjun langsung ke masyarakat atau UMKM yang ada di Kelurahan Muara Kolam ini. Kami nengok langsung yang tokoh-tokoh kelontong yang ada di sini Bang. Salah satunya program kami itu ialah mengajari pembukuan kas dasar. Nah, itu kas dasar. Yo, nanti planning ke depannya juga ada lagi Bang. Salah satunya yaitu program pelatihan kewirausahaan. Nah, yaitu salah satunya mungkin nanti kami bikin pelatihan macam mana cara bikin buket atau juga nanti misalkan ada bahan-bahan. Sebelumnya kami pernah main ke belakang sana Bang, nengok tuh ada kebun ubi gitu kan. Di belakang ada. Kebetulan nanti itu bisa kami manfaatkan mungkin ke depannya kan. Nah, itu salah satu planning daripada program ekonomi syariah. Nanti banyak juga lagi Bang, program hukum, program PBA. Ya PBA yang sedang nanti yang sudah berjalan dan juga yang masih lanjut ke depannya kan, atau planning ke depannya. Ini kan masih tinggal berapa minggu lagi ya kan? Sekitar sekarang tanggal 29, nanti kami berakhir mungkin tanggal 15 atau kemungkinan ada pengunduran juga Bang. Jadi tanggal 20. Tanggal 20. Terus terang Pak, kami ini bersyukur Pak. Dari kampus Institut Agama Islam Buya Saleh ini, sejauh kami melihat, itu dari perguruan tinggi swasta ataupun negeri, sebelumnya itu sekedar hanya penelitian masuk Kulurawas. Kuliah kerja nyata itu belum. Jadi pas masuk kami kemarin bingung, ini dari kampus mana? Ya kan? Kampus mana yang masuk nih? Rupanya Institut Agama Islam Buya Saleh, Sarol Menjambi. Kalau kata kami, berarti seberang kola, di balik bukit kola, dekat. Karena kalau bermotor tuh lebih kurang sejam. Cuma sejam. Lebih kurang lah Pak ya, sejam ke Pelawan Pak ya. Karena dulu kalau tidak salah namanya Stai Ma'arif. Saya 2013 kalau tidak salah, saya lupa namanya. Ada kawan Pak dari Stai Ma'arif Sarolangun. Itu menghadiri acara BEM Kopertis Wilayah 10 di Pekanbaru. 2014-2015 itu Pak. Kebetulan kami dari STEMIK Nurdin Hamzah. Itu dari Stai Ma'arif. Datang satu orang. Sama satu orang lagi dari Stai Ma'arif yang ada di Jambi. Apa Talang Bakung Pak apa dulu? Tahun 2014 atau 15 lupa saya Pak. Ya karena memang kampus kami itu berdiri di tahun 2009. Nah di tahun itu memang mahasiswanya sudah semester akhir. Ini memang harus diutuskan. Karena memang kami ini di backup langsung oleh waktu itu mantan Gubernur Jambi terpilih Bapak Hasan Basri Agus, kemudian dilanjutkan oleh adik angkat dari Bapak Hasan Basri Agus ini dan menang di Pilgub sekarang menjadi 2 periode yaitu Bapak Al-Haris di backup karena memang hubungan Buya Saleh ini punya anak namanya Kiai Haji Muhammad Napi. Muhammad Napi ini punya hubungan erat dengan kedua tokoh tadi. Jadi dibantu apapun fasilitas yang kurang dibantu langsung oleh gubernur. Ini memang kami mendapat support yang begitu dalam. Ketika kita ada niat pemerintah dengan segala upaya membantu. Iya. Ayo dah Pak. Nah, ini kan untuk kegiatan tadi planning ke depan kan masih ada waktu pelaksana. Nah, ini berdasarkan informasi omongan masyarakat, pengennya nih anak-anak KKN nih Pak, kalau bisa jangan takut berbaur dengan masyarakat. Nah, jangan takut isu yang di luar mengatakan bahwa kami ini di sini rawan segala macam. Mungkin rekan-rekan mahasiswa, saya bilang rekan-rekan Pak, karena
masih terasa muda pada saya, Pak, ya. Mas Wah ini jangan takut dengan isu-isu luar. Ajak kawan rame-rame ke sini. Tengok, oh ini Rawas, bagian Ulu Rawas. Nggak ada rawan, Pak. Aman. Sebagaimana kami di sini merasa aman, dan nyaman di sini. Karena kami pengen tuh, Pak, orang tuh jangan tahu kami buruk. Iya, Coba datang langsung uji kita di Jambi itu, tengok dewek kesiko. Yonian kata orang tuh rawan. Nah, nak jam berapa pun nak kata kami hilir, mudik, insyaallah aman, Pak. Program selain daripada KIP tadi, program beasiswa, ada enggak program lain ya, Pak? Program selain KIP itu adalah program beasiswa prestasi dari Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Itu juga mengadakan. Kemudian juga non akademik lah, Pak. Kalau non akademik ada lagi enggak? Kalau non akademik itu tergantung lagi hubungan kita dengan pemerintahan setempat. Jadi memang kayak siapa gitu yang ikut dalam organisasi dan terlibat, itu ketika menjalin hubungan baik dengan pemerintah, punya relasi, itu dengan mudah mendapatkan akses, baik itu dari finansial, baik itu dari kerjasama atau perjalanan politik organisasi, itu dengan mudah akses itu berjalan. Tapi kalau kita tidak punya hubungan baik ini tidak, sangat sulit terjalan. Intinya kan di hubungan baik tadi. Silakan kalau komunikasi terjalin baik, apa namanya kedekatan emosional itu ada. Silakan siapa be yang tidak nulung, Pak? Iya, siapa yang tidak nulung. Sama lah, kami di Siko itu juga ada, Pak. Imbal baliknya ada. Karena memang dalilnya itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan berlomba-lomba mencegah dalam hal yang keburukan. Gitu. Nah, untuk apa Pawal nih? Kesan di Kelurahan Marokulam nih, cak manawa? Maklum dari suku beda pasti beda jauh. Nah, ini cak mana kesannya? Apalah bisa bahasa Rejak? Nah, atau lah ada kenal cewek munggul lama. Iya dah, Pak. Karena tidak bentar, Wal. Sudah hampir berjalan sebulan. Sebulan. Jadi begini, Bang. Sebelum memang kami datang ke sini, memang sesuai yang diomong-omong tadi. Ekspektasi kami itu negatif begitu kan. Iya, karena memang agak terkenal ini itu agak rawan. Tapi setelah kami sampai di sini, realita yang ada itu berbeda gitu kan. Malahan tempat kami yang lebih rawan lagi daripada Marokulam ini. Nah, begitu kira-kira, Bang. Jadi setelah datang ke Siko, ngerasa tidak rawan. Tidak rawan, betul. Dan daerah sana, tapi rawan pergaulan di lingkungan lah, kan. Tidak rawan nodong, Nah, untuk Pak Padli sendiri nih, apa yang membedakan khususnya lah? Ini kan background kampusnya religius, Pak, agama ya, Pak. Membedakan kampus Institut Agama Islam Abu Saleh dengan perguruan tinggi lain, Pak. Khususnya di Sarolangun ataupun di luar wilayah Sarolangun. Saya pikir memang kampus Institut Agama Islam Abu Saleh ini adalah kampus yang berbasis modern dan wasatiyah. Wasatiyah itu artinya kita orangnya tidak ekstrim. Memang religius, cuman keagamaannya tidak ekstrim. Kita lebih kepada moderat. Menyesuaikan dengan tempat dan kondisi. Karena memang jangan sampai Islam itu tercoreng atas nama agama. Mengislamkan atas nama agama tadi. Jangan sampai seperti itu. Karena memang kalau di kampus itu ada yang Muhammadiyah, ya Muhammadiyah. Ada yang Nahdlatul Ulama NU. Jadi tidak mesti harus NU atau harus Muhammadiyah. Jadi kita harus bisa membedakan yang hilafiyah. Jangan sampai hilafiyah ini menjadi suatu yang membuat kita menjadi berantakan. Jadilah suatu perbedaan ini membuat kita tetap menjadi kokoh dan utuh. Nah itu yang membedakan. Jadi beda itu boleh, pecah itu jangan. Jadi kampus perguruan tinggi Institut Agama Islam ini nih
istilahnya kan ini banyak nih di Sarolangun tuh ada beberapa perguruan tinggi nih agama Islamnya. Di Sarolangun itu Islam ada dua ya. Ada dua. Yang pertama itu Institut Agama Islam Darul Ulum. Yang kedua Institut Agama Islam Abuya Saleh. Abuya Saleh. Jadi ini yang kedua, Pak. Ya. Main ke Ulurawaz. Pawas ini pertama. Iya, betul. Tapi pertamanya lama. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang pertama itu di tahun 2021 karena memang ada kawan dari SIPA. Yang kedua kami survei. Saya termasuk tim survei. Masuk ke sini, tim survei untuk menentukan apakah rawa Muarokulam ini layak atau tidak untuk menerima. Ternyata layak. Nah, kemudian yang ketiga saya mengantarkan tadi. Ini yang keempat rupanya, Bawas. Ini yang keempat saya ke sini. Yang keempat. Dan saya cuman berapa orang? 2-3 orang ke sini saya yakin baik. Yakin karena memang orang ini saya yakin orang baik-baik. Tapi ini Pak, harapan ke depan kalau bisa, ini permintaan pribadi Pak ya, tak kalau yang lain. Kalau bisa tahun depan kalau ada istilahkan program KKN lagi, kalau bisa turun sini lagi Pak. Masyarakat sini welcome. Intinya banyak dampak positifnya Pak. Kalau memang nanti di akhir penjemputan dan di laporan KKN ini bahwasanya anak-anak ini layak di sini, kita tidak nyalahkan masyarakatnya. Kita mau lihat anak yang KKN di sini. Apakah dia punya masalah atau tidak di sini? Karena saya sering tekankan kepada anak, jangan sampai ketika kita di tempat orang, kita yang bikin masalah. Pakailah seloko adat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau masuk kebun ayam, itu berkokok. Kalau masuk di kebun kambing itu ngombe. Jadi di mana kita bertempat, di situ kita menyesuaikan diri. Jangan orang yang menyesuaikan diri dengan kita. Nah, itu. Memang wajib macam tuas. Betul. Lain padang, lain belalang. Lain padang, lain belalang. Tapi yang jelas kalau kita menyesuaikan dengan tempatnya, di mana kita tegak di situ menyesuai budayanya, sebenarnya tidak bisa dipaksakan budaya luar masuk ke sini, dan orang sini pun tidak memaksakan. Intinya kami Pak terima kasih sini Pak masuk ke sini. Balik-balik lagi banyak masyarakat senang Pak. Kalau dari kampus Institut Agama Islam ini mengirim mahasiswanya untuk kuliah kerja nyata di Ulurawaz. Terbantu kan? Dan tidak hanya di sini. Saya kemarin juga ketika bersilaturahmi ke desa sebelah, Sosokan, baru juga masuk. Jadi memang orang tuh melihat. Jadi memang kampus ini memang ada saingan. Ada saingan. Jadi memang tergantung kita naknya di mana. Soalnya kan alit di Jakarta sama alit di daerahku sama-sama alit lah juga. Sama seperti pepatah mengatakan jemur padi itu ke langit, walaupun sekolahnya kemana, cuma kalau hari tidak panas ada kering. Sama walaupun nak kemana, cuma kalau kita tidak serius, tidak ada nak berbaur, tidak ada nak serius belajar, tidak ada nak mengamalkan, yo kesannya pada akhirnya akan sia-sia. Nah itu intinya. Nah, ini Pak, menjelang segmen terakhir nih Pak. Iya. Tolong sampaikan dengan masyarakat kita, Pak. Balik lagi Pak. Biar masyarakat kita yakin menitipkan anaknya untuk ke depan kuliah di Institut Agama Islam Abuya Saleh. Iya. Nah, tolong monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fadli Asidiki SMH, Ketua Prodi Hukum Keluarga, mengajak seluruh masyarakat khususnya Muarokulam untuk bergabung bersama kami di kampus Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun untuk menitipkan anak-anak kita untuk belajar dan kuliah di Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. Karena memang kami sudah buka program studi itu sebanyak 4 program studi. Yang pertama pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, yang kedua pendidikan bahasa Arab, yang ketiga ekonomi syariah, yang keempat hukum keluarga. Dan akan rilis di tahun 2005 ini yaitu
2 jurusan lagi. Yang pertama adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, perbankan, ekonomi perbankan. Nah, kemudian insya Allah juga satu lagi akan rilis, yaitu hukum perdata. Hukum perdata akan rilis. Saya meminta seluruh masyarakat menitipkan atau menyesuaikan dengan kampus kami, karena memang kami mempunyai tempat atau asrama dan juga menyediakan kartu Indonesia Pintar dan beasiswa Basnas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, karena segmen terakhir sudah selesai. Untuk itu kami segenap tim mohon maaf sekiranya ada salah kata, salah ucap yang menyinggung Pak ya, atau dalam penyambutan kurang berkenan. Kami mohon maaf atas kekurangan kami Pak. Nah, untuk itu langsung aja selamat malam dan sampai jumpa kembali di next episode dengan IAIN Abuya Saleh.